Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in huda, amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul kembali di Morning Spirit ini. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa istiqomah, sehat selalu, dan juga semangat terus insyaallah sampai kita sama-sama husnul khotimah insyaallah. Saat pertama tentunya ingin apresiasi buat teman-teman semua. Alhamdulillah sendal rapih ya, dari semalam, dari maghrib rapih sekali sendal, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan ya memang seharusnya seperti itu, seorang penghafal Quran itu bersih, rapih, tertib, teratur. Seorang penghafal Quran, seorang santri itu seperti itu ya. Value-nya adalah bersih, rapih, tertib, dan teratur ya. Ini juga kalau misalnya melihat ada yang basah seperti ini, coba pikirkan kalau ada ustadz lewat jatuh gimana ya. Segera minimal ditutup pakai koran atau pakai apa ya, supaya tidak ada yang jatuh atau mungkin temannya jatuh ya. Harus peka, lebih ditingkatkan lagi kepekaan. Insyaallah di pagi hari ini mungkin ustadz cuman bahas tidak akan bahas tentang ruhiyah ya. Tidak akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Insyaallah cukup selama 5 hari kemarin insyaallah bersama para ustadz sudah cukup untuk asupan ruhiyahnya. Insyaallah di hari ini ustadz lebih ke life skill ya. Lebih ke ilmu kehidupan ya. Yang pertama ya, value yang harus teman-teman miliki. Value itu adalah nilai yang harus teman-teman miliki, atau karakter yang harus teman-teman miliki adalah yang pertama punya mental. Dengarkan semua ya. Antum di sini juga sebagai seorang santri bukan hanya ruhiyah yang dibina, tapi juga soft skillnya, hard skillnya, ya, dan juga life skillnya. Yang pertama adalah mental. Dan mental pun dibagi 3. Mental yang pertama adalah kuat menghadapi segala kondisi. Berbagai masalah, berbagai tekanan tuh kuat gitu. Dan memang seperti itulah seharusnya seorang laki-laki, apalagi ya, yang tentunya nanti akan menjadi pemimpin. Minimal juga sekarang teman-teman semua adalah pemimpin bagi diri teman-teman sendiri. Harus kuat. Ada masalah coba hadapi sendiri dulu. Jangan sedikit-sedikit bilang orang tua, sedikit-sedikit bilang ustaz. Apalagi yang parah adalah orang tuanya tahu, musyrif asramanya nggak tahu. Ini secara attitude nol. Malah musyrif asramanya tahu gatal-gatal dari orang tuanya. Ini nggak bagus. Jangan sampai orang tua dulu lah ya. Kalau dalam ilmu organisasi itu ada namanya hierarki ya. Antum anggap orang tua itu adalah yang terakhir. Jadi di sini dulu lah, ke musyrif asrama dulu. Itu kalau misalkan memang gatal-gatal sampai mengganggu aktivitas segala macam. Ini orang tuanya tahu, musyrif asrama nggak tahu. Ada attitude gitu ya. Hadapi dulu ketika ada masalah, ada tekanan misalkan ya, belajar hadapi. Jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari masalah ya. So, yang kedua adalah mental pantang menjadi beban. Seorang penghafal Quran, seorang santri itu harus punya mental pantang menjadi beban. Maksudnya apa? Antum punya meja, ketika antum gelar, antum simpan ya, pakai buat menghafal Quran, pakai buat taklim, antum rapihkan lagi gitu. Jangan ngandelin yang piket masjid. Apa itu setiap hari piket masjid, rapihin meja, habis waktu ya. Masing-masing jangan jadi beban bagi yang lain. Rapikan sendiri, gampang, nggak sampai 1 menit itu insyaallah ya. Habis sholat syuruk barusan itu langsung rapihkan lagi. Yang ketiga adalah mental siap untuk menghadapi tantangan baru atau mempelajari ilmu baru atau skill baru. Ini harus punya mental seperti ini ya. Jangan apa, Ustaz saya passionnya bukan di IT, Ustaz saya passionnya nggak di entrepreneur. Enggak, belajar aja.
nggak ada salahnya. Jangan di zona nyaman, belajar aja. Ustadz dulu pertama jadi kelas 1 SMA itu dapat 3 amanah, enggak, 4 amanah. Ketua kelas iya, ya, musyrif asrama iya, itu kelas 1 SMA tuh. Bagian kantin iya, bagian bahasa iya, bagian keamanan 5 berarti itu. Ya. Dan waktu nggak terganggu, waktu halaqah nggak terganggu, dan itu karena di mindsetnya ya, mentalnya adalah cukup waktu. Ini cukup waktu, semua cukup ya, dan ini adalah tantangan bagi Ustadz untuk menambah pengalaman, nambah skill. Jangan apa-apa udah Ustadz, berat Ustadz, nggak mau. Ustadz capek nulis mulu misalkan, Ustadz capek ini ngafal mulu. Ya, Ustadz ini apa sih, ada seminar entrepreneurship, saya kayaknya nggak butuh. Oh, enggak. Seorang thalibul ilm, seorang penghafal Al-Quran tuh mentalnya nggak seperti itu. Ya. Yang kedua adalah, ya tadi pertama mental, kedua adalah mindset. Harus punya mindset yang growth mindset. Apa growth mindset itu? Ya, mindset yang berkembang, ya, antum terus gitu, nggak stagnan di satu bidang, nggak stagnan di satu ilmu, terus ada rasa haus, dan ketika target pun sebelum Ustadznya meminta untuk mana target harian antum, setorannya seperti apa, antum udah langsung sudah punya sendiri. Nah, itu mindset berkembang tuh seperti itu, nggak stagnan, udah cukup sehari segini aja, enggak, tambah terus, setiap harinya tambah, setiap pekan nambah lagi. Mungkin awalnya 3 baris, terus 4 baris, terus nambah gitu, nggak stagnan, dan nggak nunggu disuruh, punya mindset sendiri ya. Dan yang ketiga adalah attitude ya. Mohon maaf kalau salah pelafalan ya. Yang ketiga adalah attitude. Ini juga attitude ini ya, yang pertama adalah, poin pertama dari attitude ini, tolonglah tuh ya, yang kecil ya, kelas 7, coba kalau panggil ke kakak kelasnya itu pakai atau pakai mas gitu, langsung manggil nama tuh nggak enak didengar. Kelas 7 manggil Saka, manggil Fatan kelas ini Fatan Al-Bajiri, manggil Fatan langsung nggak bagus ya. Kelas yang tinggi juga sama ya, sayangi yang kelas kecilnya. Jangan baperan, misalkan yang adik kelasnya ngejek kita sedikit, kita langsung marah, enggak, sabar, harus disayang ya. Dan juga tahu tempat, attitude. Poin yang selanjutnya dari attitude ini adalah tahu tempat, tahu waktu ya. Ya, Ustadz di sini juga sama, manusia. Ketika istirahat ya silahkan, santai, kita santai, bercanda nggak apa-apa, asal dalam batasnya ya. Kita ngobrol santai gitu, silahkan. Tapi saat halaqah, saat belajar, saat taklim, serius ya. Kemarin alhamdulillah sudah bagus ya. Ketika taklim sudah langsung rapih semuanya, nggak ada lagi yang ngobrol, nggak ada duduk sender, nggak ada mainan pulpen, nggak ada mainan ini, udah langsung rapih. Bagus tuh kemarin ya. Seperti itu, harus tahu tempat, harus tahu waktu gitu ya. Mungkin juga attitude ini bisa teman-teman pakai nanti, khususnya yang SMA ini, ketika menghadapi calon investor baru misalkan, itu attitude-nya seperti apa gitu. Harus tahu waktu, kita jangan sampai dominan, kelihatan dominan tuh jangan. Satu pernah ketemu wali kota Tasik, ya dengerin aja terus gitu. Jadi kalau misalkan orang yang lebih tinggi dari kita itu, dengerin aja. Itu attitude-nya seperti itu. Jangan kita nyerocos, Ustadz, ini program Ustadz lagi, Pak Wali Kota, ini program kita gini, pesantren kita gini. Wah, nggak suka dia. Dengarkan aja. Minta saran, Pak, kalau programnya seperti ini bagus nggak ya? Oh iya bagus, Nah, itu lebih suka dia seperti itu. Orang yang lebih tinggi dari kita tuh biasanya lebih suka dimintai saran, bukan kitanya yang nyerocos, enggak. Ya teman-teman nanti yang entrepreneur itu kelas SMA mungkin khususnya,
bisa jadi bekal buat life skill antum. Bagaimana diplomasi, negosiasi, itu semua perlu attitude, ya, perlu tahu tempat, tahu waktu, dan momentum yang pas. Ya, jadi mungkin di hari ini Ustaz tidak sampaikan tentang ruhiyah. Mungkin kemarin insya Allah sudah cukup, kemarin Jumat sore itu insya Allah sudah cukup. Ini hanya sedikit sharing terkait life skill, dan teman-teman semua harus siap. Harus siap bagaimana nanti menjadi pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin di keluarga, dan juga pemimpin untuk diri antum sendiri. Ya, cukup dari Ustadz. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.